Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa benar ini dengan keluarga Ibu Dera? Iya. Perkenalkan, saya Siti Maimunah. Saya mahasiswi dari STIK Sukabumi. Di sini saya akan melakukan tindakan penyuluhan atau tindakan penyampaian informasi kepada keluarga ini tentang apa itu penyakit diabetes mellitus. Waktunya kurang lebih 30 menit ya Bu, dan tempatnya mungkin di sini saja, boleh? Oh iya, boleh. Ibu, di dalam penyuluhan ini saya membawa leaflet ya. Leaflet ini sebagai bacaan di rumah. Oh iya, terima kasih Dek. Ya, sebelum saya mulai penyuluhannya, saya akan bertanya dulu kepada Ibu. Apakah Ibu mengetahui apa itu diabetes mellitus? Oh, saya kurang tahu itu. Kalau tanda gejalanya Bu? Saya juga sama nggak tahu. Jadi pertanyaan tadi ternyata Ibu belum tahu. Oleh karena itu saya akan menjelaskan dalam penyuluhan ini. Mudah-mudahan setelah saya melakukan penyuluhan, Ibu akan memahami apa itu diabetes mellitus. Tujuan dari penyuluhan ini agar Ibu Dera dan keluarga mengetahui apa itu penyakit diabetes mellitus, tanda gejala sampai pencegahannya ya Bu. Dalam penyuluhan kali ini, materi yang akan saya sampaikan yang pertama, apa itu diabetes mellitus, penyebabnya, tanda dan gejala, komplikasi, dan cara pencegahan diabetes mellitus. Dari waktu yang telah kita sepakati tadi 30 menit, 20 menit saya akan pakai untuk menjelaskan materi-materi yang saya sampaikan, dan sisanya 10 menit untuk kita diskusi dan tanya jawab. Oh iya. Baik, saya akan menjelaskan materinya ya Bu. Yang pertama, pengertian diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu adalah gangguan keseimbangan antara transportasi gula darah ke dalam sel. Gula yang disimpan dari hati dan gula yang dikeluarkan dari hati. Akibatnya kadar gula dalam darah meningkat. Kelebihan ini keluar melalui urin, oleh karena itu urin menjadi banyak dan mengandung gula. Penyebab keadaan ini umumnya ada dua. Yang pertama, pankreas kita tidak mampu lagi memproduksi insulin. Yang kedua, sel kita tidak memberi respon pada kerja insulin sebagai kunci untuk membuka pintu sel sehingga gula tidak dapat masuk ke dalam sel. Dengan demikian, diabetes mellitus juga sering disebut dengan istilah kencing manis. Diabetes berarti banyak kencing, sedangkan mellitus berarti manis. Yang selanjutnya, poin yang akan saya sampaikan yaitu penyebab dari diabetes mellitus. Ada beberapa faktor yang menyebabkan diabetes mellitus, yaitu sebagai berikut ya Bu. Yang pertama, ada genetik atau faktor keturunan. Anggota keluarga penderita diabetes mellitus kemungkinan lebih besar terserang penyakit ini daripada keluarga lainnya. Sesuai dengan ilmu genetika, bibit diabetes mellitus menggunakan simbol D besar untuk yang normal dan simbol D kecil untuk yang resesif. Yang kedua, ada virus dan bakteri. Virus yang diduga menyebabkan diabetes mellitus adalah rubella, mumps. Ada juga bahan toksik atau beracun. Ada beberapa bahan toksik yang mampu merusak sel beta secara langsung, yakni seperti piridolon dan produk dari sejenis jamur. Yang selanjutnya, nutrisi. Nutrisi yang berlebihan merupakan faktor resiko pertama yang diketahui penyebab diabetes mellitus. Selanjutnya, poin ketiga yaitu tanda dan gejala diabetes mellitus. Gejala diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2 tidak banyak berbeda, hanya gejalanya lebih ringan dan prosesnya lambat. Bahkan di kebanyakan orang tidak merasakan adanya gejala. Akibatnya, penderita baru mengetahui penderita diabetes mellitus itu setelah timbul komplikasi seperti penglihatan menjadi kabur atau bahkan mendadak buta, timbul penyakit jantung, penyakit ginjal, gangguan kulit dan saraf, atau bahkan terjadi pembusukan pada kaki yaitu gangrena. Berikut ini adalah gejala yang umumnya dirasakan penderita diabetes mellitus. Yang pertama, sering buang air kecil, haus dan banyak minum. Rasa lelah ini muncul dari akibat berkurangnya glukosa dalam jaringan atau sel. Ada juga rasa lelah, pusing, keringat dingin, tidak bisa konsentrasi disebabkan oleh menurunnya kadar gula. Selanjutnya ada meningkatnya berat badan, ada juga gatal disebabkan oleh mengeringnya kulit. Selanjutnya ada gangguan imunitas, ada gangguan mata akibat dari perubahan cairan dalam lensa mata, ada juga gangguan sensorik pada saraf
periferal, kesemutan atau baal. Poin selanjutnya yaitu komplikasi diabetes mellitus. Komplikasi penyakit diabetes mellitus diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama komplikasi akut dan komplikasi kronis. Komplikasi akut ini merupakan komplikasi yang harus ditindak cepat atau memerlukan pertolongan dengan segera, meliputi ketoasidosis diabetika, non-ketosis, hiperosmolar, hiperglikemia. Yang kedua itu komplikasi kronis, merupakan komplikasi yang timbul setelah penderita mengidap diabetes mellitus itu selama 5-10 tahun atau lebih, meliputi komplikasi mikrovaskuler dan komplikasi makrovaskuler. Berikut beberapa kerusakan dan gangguan yang terjadi akibat komplikasi penyakit diabetes mellitus ini, yaitu kerusakan pada pembuluh darah, gangguan fungsi jantung, gangguan pembuluh otak, gangguan pembuluh darah di kaki, tidak stabilnya tekanan darah, ada gangguan pada sistem saraf, ada gangguan mata, gangguan ginjal, gangguan pada kaki karena diabetes mellitus, dan gangguan pada otot dan sendi. Nah, yang terakhir Bu, saya akan menjelaskan tentang cara pencegahan diabetes mellitus. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mencegah dan mengatasi diabetes ini sebagai berikut. Yang pertama, menjalani hidup sehat dapat dilakukan secara dengan menghindari berbagai hal merugikan yang dapat menimbulkan penyakit ini, seperti merokok berlebihan, mengkonsumsi minuman beralkohol, dan makanan yang berlebihan. Yang kedua, capai dan pertahankan berat badan normal, karena diabetes mellitus 8 kali lebih besar dibandingkan dengan berat badan normal yang mereka kegemukan ya, berpeluangnya terkena diabetes mellitus. Peningkatan aktivitas dan mengatur makanan adalah cara yang baik yang menurunkan berat badan. Yang selanjutnya, lakukan olahraga secara teratur. Jenis olahraga yang dianjurkan adalah olahraga yang bersifat aerobik seperti jalan cepat, bersepeda, jogging, dan renang. Ada juga terapkan pola makan sehat, yaitu penerapan pola makan sehat bagi penderita diabetes adalah porsi makan yang sesuai dengan kebutuhan energi. Yang kelima, ada makanlah sumber karbohidrat kompleks dan serat. Karbohidrat kompleks itu seperti tepung-tepungan. Untuk serat itu terdiri dari dua jenis, yaitu serat terlarut pembentuk gel seperti pektin dan guargum, serta serat yang tidak larut seperti selulosa dan membran. Terdapat pada padi-padian, kacang-kacangan, tempe, sayuran, dan buah. Selanjutnya, hindari konsumsi karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana yang diproses seperti gula pasir. Bagi penderita diabetes, gula pasir bisa diganti dengan gula diet khusus ya Bu, untuk penderita diabetes mellitus. Yang terakhir, batasi konsumsi lemak. Mengurangi asupan lemak, terutama lemak jenuh, dapat menurunkan resiko diabetes. Contoh sumber asupan lemak jenuh adalah makanan yang digoreng, mentega atau santan kental, lemak hewani, susu penuh, dan krim. Nah Ibu, itulah tadi materi penyuluhan yang saya jelaskan sesuai dengan kontrak yang di awal, yaitu saya sudah menjelaskan tentang apa itu diabetes mellitus, penyebabnya, tanda dan gejala, komplikasi, sampai cara pencegahannya. Saya sudah menjelaskan semuanya, sekarang kita masuk dalam diskusi tanya jawab. Silahkan, apakah masih ada yang kurang paham Bu tentang materi yang saya jelaskan tadi? Insya Allah saya sudah paham. Baiklah Bu, kalau begitu, kalau Ibu sudah paham, mengerti sebagai bahan evaluasi saya akan bertanya ke Ibu. Coba Ibu bisa ulangi, apa sih diabetes mellitus itu? Diabetes mellitus itu gangguan keseimbangan antara transportasi gula darah ke dalam sel gula yang disimpan di hati dan gula yang dikeluarkan dari hati. Baik, ternyata betul sekali ya Bu bahwa itu ada jawabannya. Saya akan bertanya lagi nih, sebutkan 3 saja gejala diabetes mellitus itu. Kalau nggak salah ya. Ya. Yang pertama sering buang air kecil, terus yang keduanya haus dan banyak minum. Ya. Yang ketiganya merasa lelah, pusing, keringat dingin. Ya, ternyata benar sekali Bu, jawabannya tepat. Kalau penyebabnya Bu?
Untuk penyebabnya mungkin yang pertama bisa dari genetik, yang kedua virus atau bakteri. Baik, ternyata betul sekali ya Bu, ternyata Ibu sudah menyimak dengan baik. Baiklah Bu, karena waktunya sudah pas, maka acara penjualan ini saya cukupkan saja. Mungkin besok boleh Bu saya datang lagi ke sini? Oh iya, boleh, silahkan. Baik, besok saya akan ke sini lagi ya Bu, tepatnya di sini lagi. Ibu bersedia? Iya, boleh. Kira-kira saya harus jam berapa Bu datang lagi ke rumah? Mungkin sekitar jam 10-an boleh, Mbak. Baik, kalau gitu saya besok datang lagi ke sini jam 10 ya Bu. Ibu terima kasih atas perhatiannya Iya. dari awal sampai akhir acara penjual ini. Kita ketemu lagi besok. Iya, terima kasih kembali, Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.